2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 di bawah sorotan tema kita harus hidup baru. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Dan lanjut. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, 4 istilah ini sama. Ciptaan baru itu ada ditulis di Alkitab. Sama dengan lahir baru. Ciptaan baru tadi kita baca dalam 2 Korintus ayat 17. Sama dengan lahir baru, sama dengan manusia baru. Dan hari ini saya gunakan hidup baru, karena yang baru adalah hidup, bukan fisik. Yang ciptaan baru adalah hidup, bukan fisik. Fisik kita tidak berubah ketika kita menjadi orang percaya. Yang lahir baru adalah hidup. Fisik kita tidak dilahirkan baru. Yang manusia baru adalah hidup. Fisik kita tidak manusia baru. Tidak ada perubahan. Yang berubah fisik kita masih kecil jadi besar, ya, jadi tua. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hidup baru. Ya. Jadi ketika kita baca di Alkitab ciptaan baru, lahir baru, manusia baru, yang dimaksudkan itu adalah hidup baru. Kita akan melihat perbedaan antara hidup lama dan hidup baru. Operator ikut saya ya. Tapi bagaimana kita bisa mengalami hidup baru, lahir baru, manusia baru, ciptaan baru? Pertama itu adalah kehendak Tuhan. Yang dikatakan semuanya ini dari Allah. Tuhan ingin kita jadi lahir baru, hidup baru, ciptaan baru. Tuhan rindu sekali, ingin sekali manusia ini hidup baru. Dan itu bisa terjadi kalau kita ada di dalam Kristus. Kita tidak bisa lahir baru, hidup baru di luar Kristus. Tidak bisa. Karena dikatakan di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Kemudian mesti hidup lama itu sudah berlalu. Selama hidup lama belum berlalu, belum pergi, tidak mungkin hidup baru itu datang. Jadi hidup lama mesti berlalu. Jadi 3 syaratnya untuk bisa hidup baru. Itu adalah kehendak Tuhan yang luar biasa. Keinginan yang tertinggi Tuhan kepada manusia, supaya manusia hidup baru. Kemudian Kristus datang, supaya di dalam Dia lewat korbannya kita hidup baru. Dan berikut, harus hidup lama itu berlalu, harus sudah ditinggalkan. Kita tidak bisa mengenakan hidup baru dan hidup lama bersamaan. Tidak bisa. Barulah hidup baru itu sudah datang. Nah, kita akan melihat perbedaan hidup lama dan hidup baru. Hidup lama statusnya menjadi musuh Allah. Sekali lagi, hidup lama itu musuh Allah. Kita lihat ayat-ayatnya. Kolose 1 ayat 21, di sana dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dan jemaat Kolose mewakili kita semua. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
Ini sifat hidup lama, jauh dari Allah, tidak suka dekat Allah, tidak suka beribadah. Itu jauh dari Allah. Siapapun jauh dari Allah, dia musuh Allah. Siapapun tidak suka ibadah, dia musuh Allah. Dan yang memusuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sifatnya suka berbuat jahat, suka berbuat dosa. Siapapun berbuat dosa, siapapun pikirannya pikiran dosa, hatinya diisi dosa, perkataannya diisi dosa, perbuatannya diisi dosa, dia musuh Allah. Dia musuh Allah. Tidak ada tempat netral antara Allah dan Tuhan. Hanya ada satu musuh atau kekasih Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, jangan kita menjauh. Versi bahasa Indonesia masa kini dituliskan begini tadi. Dahulu kalian jauh dari Allah. Kalian memusuhinya karena kelakuan dan perbuatanmu jahat. Ya, semua dosa menyebabkan menjadi status musuh Allah. Dan saudara, apakah dosa itu? Dosa adalah menyimpang dari kehendak dan ketetapan Tuhan. Ada dua aspek di mana manusia berdosa. Aspek pertama, melanggar larangan Tuhan. Dan itu dilakukan manusia pertama kali di Taman Eden. Tuhan bilang pada Adam, kau boleh bebas memakan buah pohon. Semua pohon kau bebas boleh memakannya. Tapi buah pohon yang di tengah-tengah itu, pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh kau makan. Sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu dosa pertama manusia, melanggar larangan. Tapi Hawa lebih percaya ular yang dipakai setan, lalu mengambil buah itu, memakannya. Dia ambil lagi, dikasih suaminya. Keduanya melanggar. Dan Bapak Ibu, dosa Adam dan Hawa cuma satu kali, dan satu itu saja. Tidak ada lagi dosa lain. Cuma satu itu dan satu kali itu. Tapi Anda tahu dampaknya. Dia berdampak sampai kekekalan. Keturunan Adam yang tidak berhenti dan tidak bertobat masuk dalam lautan api yang kekal. Itu aspek dosa melanggar larangan. Aspek yang berikut sebelahnya adalah tidak mau taat kepada perintah. Itu juga dosa. Alkitab memberikan contoh, salah satunya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus. Tuhan bilang, Yunus pergi ke Niniwe, peringatkan orang Niniwe karena jahat sekali. Aku akan tunggang balikkan Niniwe. Tapi Yunus tidak mau ke sana. Dia berangkat tapi bukan ke Niniwe. Dia naik kapal ke Tarsis. Tuhan murka atas Yunus. Tuhan datangkan gelombang topan menghantam kapal itu. Dan semua orang di kapal berteriak, berdoa pada Tuhannya. Semua mencari-cari siapa yang berbuat dosa. Ditemukan Yunus yang berbuat dosa. Yunus jujur mengaku, aku yang salah. Aku adalah hamba yang maha kuasa. Aku diutus ke Niniwe, tapi aku lari. Lalu mereka bilang, apa yang kami buat supaya kami selamat? Yunus bilang, buanglah aku ke laut. Dibuanglah Yunus ke laut. Ini salah tapi jujur mengakui kesalahan. Ada orang salah tapi berbelit-belit, mempertahankan diri sebagai orang yang tidak salah. Mungkin itu masih sisi baiknya dari Yunus. Lalu Tuhan tentukan ikan besar, entah ikan paus atau ikan apa, untuk datang dan menelan, bukan memakan. Anda harus bedakan makan dan nelan. Nelan masih utuh-utuh, kalau makan dikunyah. Oh, Yunus dimakan ikan? Enggak. Ngerti ya, jadi para guru-guru mesti bahasa, tahu mengerti tahta bahasa. Ditelan. Yunus dalam perut ikan.
Anda bisa bayangkan, mestinya mati karena tidak ada oksigen, tapi mungkin oksigen melalui mulut ikan. Tapi itu mujizat Tuhan. Yunus berdoa dan Tuhan kasih kemurahan. The second chance, the second time, kesempatan kedua, waktu kedua. Tuhan perintah ikan tumpahkan Yunus ke darat. Lalu Tuhan bilang, ayo ke Niniwe seperti tugasmu semua. Yunus pergi ke Niniwe. Masih ada kesempatan kedua bagi Yunus. Orang kedua adalah Raja Saul. Ditugaskan Tuhan lewat Samuel, binasakan orang Amalek. Manusia dan hewan tidak boleh kau sayang, matikan semua. Alasannya karena menyerang orang Israel di perjalanan, serang juga malah dari belakang. Raja Saul pergi, saudara. Kelihatannya dia taat, tapi sebenarnya tidak taat. Karena perintah Tuhan jelas, semua manusia Amalek dan semua ternak dibinasakan tanpa ada rasa sayang. Saul pergi, binasakan semua orang Amalek, tapi rajanya diselamatkan. Binasakan binatang yang kurus kering, tapi yang gemuk-gemuk diambil, pakai alasan mau dipersembahkan. Anda tahu, Tuhan murka dan tidak ada the second chance bagi Saul. Tidak ada the second time, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada waktu kedua, tidak ada. Putus kasih karunia. Dosa melanggar larangan Tuhan, dosa tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan ketika kita melanggar larangan Tuhan, ketika manusia melanggar larangan Tuhan dan tidak patuh pada suruhan Tuhan, dia adalah musuh Tuhan. Terus, kelakuan dan pikiran yang jahat itulah ciri hidup lama. Kelakuan dan pikiran yang jahat itulah bukti memusuhi Allah. Jadi hidup lama sifatnya suka melanggar perintah Tuhan dan statusnya adalah musuh Allah. Tidak peduli malaikat kah, manusia kah, nabi kah, rasul kah, jemaat biasa kah, kalau dia hidup melanggar larangan Tuhan, tidak patuh pada perintah Tuhan, dia adalah musuh Allah. Lanjut. Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, ini Yakobus saudaranya Yesus yang jadi gembala, yang gembala senior sidang Yerusalem, berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tanda seru Allah, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dalam konteks bahasa terjemahan baru, karena metode terjemahan baru itu sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau King James. Tapi kita lihat dalam versi yang firman Allah yang hidup. Ini yang diterjemahkan adalah isinya, maksudnya. Gini, seperti ini. Firman Allah yang hidup. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh suaminya. Pernah Anda tahu ada orang istri mengasihi musuh suaminya? Pernah Anda tahu? Istri Simson, namanya Delilah. Dia mengasihi musuh Simson. Musuh Simson membayar Delilah untuk cari tahu di mana letak rahasia kekuatan Simson yang tidak bisa dilawan, dan di mana letak rahasia untuk bisa menundukkan. Delilah berengek-rengek kepada Simson berhari-hari. Beberapa kali Simson kasih tahu tapi tidak tepat. Sampai satu hari Delilah sedemikian rupa sampai dikatakan, ya, hati Simson begitu hancur, rasanya mau mati. Kenapa? Karena istri yang disayang begitu pingin mengetahui rahasia. Lalu dia buka rahasia. Dia bilang,
Kalau 7 jali rambutku ini digunting, aku seperti orang lain. Karena saja aku lahir tidak pernah digunting. Karena itu atas perintah Tuhan bagi mamaku. Dalilah pangku Simpson. Simpson percaya dan cinta sepenuhnya. Dalam keadaan yang sudah tidur nyenyak, Dalilah perintahkan orang gunting rambutnya. Simpson diikat, lalu Dalilah berteriak, orang Kristen datang. Simpson bilang, seperti yang lalu-lalu aku akan lepas. Dia bergerak, tidak bisa lagi. Ini istri yang jahat. Ya, istri yang jahat mengasihi musuh-musuh suaminya. Nah, orang Kristen yang tidak setia seperti itu. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Jadi seluruh kesenangan jahat, seluruh yang dilarang Tuhan, itu adalah musuh Allah. Jadi kalau kita senang terhadap apa yang dilarang Tuhan, kita adalah musuh Tuhan. Tapi kita hari ini bukan itu. Orang yang senang dengan apa yang dilarang Tuhan, dia sama dengan istri yang tidak setia, bersahabat dengan musuh suaminya. Orang yang tidak patuh kepada perintah Tuhan, dia sama dengan istri yang tidak patuh kepada suaminya, yang tidak cinta suaminya. Karena itu saudara, siapapun yang masih suka judi, menipu, bersinah, merampok, mencuri, dan lain sebagainya yang dilarang Tuhan, mau tidak mau, itu Alkitab berkata statusnya adalah musuh Tuhan. Siapapun yang tidak taat atas apa yang Tuhan suruh lakukan, tidak ada cara lain, mau tidak mau, itu Alkitab berkata adalah musuh Allah. Menyukai kesenangan jahat dari dunia ini, itulah yang menjadikan manusia musuh Allah. Mari kita renungkan hidup kita selama ini. Sudahkah kita lepas dari kecintaan dosa, meskipun itu satu kali saja? Sudahkah kita berusaha dengan kerinduan melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Itu tadi sifat dan statusnya, nasibnya. Ini nasibnya hidup lama. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Itu nasib. Orang yang sifatnya melanggar kehendak Tuhan, statusnya musuh Tuhan, nasibnya dikena murka Tuhan. Ada 3 tempat di mana murka Tuhan terjadi. Tempat pertama itu di bumi. Selama masih ada di bumi, murka Tuhan terjadi bagi musuh-musuh Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia tidak bisa dituakan. Ya, seperti suami yang sejati, suami yang cemburu. Ya, istri tidak boleh mentuakan suami. Istri yang baik, cemburunya baik. Istri yang baik tidak mau dituakan istri. Cemburu, pembalas kehangatan amarah, penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada musuh. Dendam berarti tidak akan pernah berakhir sampai hukuman. Hukuman murka Tuhan ada 3 tempat. Pertama di bumi, kedua di dalam alam maut, seperti orang kaya itu ketika mengembuskan nafas, ketiga di dalam lautan api, dalam pengadilan tahta putih, pengadilan terakhir yang tidak akan pernah berakhir.
Itulah hidup lama. Sifatnya suka memberontak Tuhan. Statusnya musuh Allah. Nasibnya kena murka. Kita lihat hidup baru. Hidup baru menjadi kekasih Tuhan. Hidup baru menjadi kekasih Tuhan. Cara menjadi hidup baru. Satu, melakukan perintah Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, ayat ini saya ambil dari ayat 11 Yohanes 8 ayat 11. Tapi cerita sebelumnya diceritakan bahwa ahli-ahli Taurat, orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Maaf kata berarti perempuan ini sedang melakukan perzinahan hubungan dengan seorang laki-laki lalu ditangkap basah. Ya, tangkap basah. Tapi anehnya, yang dibawa cuma perempuan, laki-laki tidak. Lalu orang-orang itu membawanya untuk menjebak Yesus. Mereka bertanya pada Yesus, menurut hukum Musa, ya, perempuan yang seperti ini melakukan perzinahan harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan memang harus begitu. Ya. Tapi anehnya kenapa cuma perempuan, laki-laki tidak? Apakah mungkin laki-laki sudah langsung dilempari batu sesuai dengan hukum Taurat? Lalu perempuan sengaja tidak dilempari batu untuk dijadikan jebakan pada Yesus. Ya. Menurut hukum Taurat, hukum Musa, orang yang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Dan saya katakan, seandainya pun kita jadi hidup di Taurat dan kita orang Yahudi, mungkin semua kita sudah selesai. Karena tidak ada kesempatan kedua dalam pelanggaran hukum Taurat. Tidak ada second chance. Tidak ada second time. Tidak ada. Tapi kita dianugerah. Lalu Yesus tertunduk. Lalu menulis penelitian bahwa kalau seseorang seperti ini mau dilempari hukum mati, itu ada seorang imam tunduk lagi, lalu nulis di tanah nama orang itu, menulis dosanya dan hukumannya. Itu setelah diteliti para ahli. Yesus tertunduk menulis. Dan dikatakan para ahli tafsir bahwa Yesus menulis nama orang-orang itu, ya, dan menulis dosa mereka. Lalu mereka melihat. Karena mereka mendesak Yesus, Yesus berdiri dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah yang pertama melempari batu. Setelah mendengar itu, yang tidak ada yang tidak berdosa. Mereka pergi mulai dari yang tua sampai yang muda. Rupanya yang tua lebih dulu sadar, karena yang tua lebih banyak dosanya. Kan sudah banyak hidupnya, sudah lama hidup jadi sudah banyak dosa. Makin lama hidup makin banyak dosa. Kalau hidup ya tidak dikendalikan Tuhan. Tapi kalau hidup dalam Tuhan, makin lama hidup makin bagus. Buat kebenaran toh. Lalu setelah semua pergi, tinggal Yesus dan perempuan. Tentu ada murid-murid, ada yang lain. Tapi artinya semua yang mendakwa itu sudah pergi. Lalu Yesus berdiri dan berkata, hai perempuan, di mana ke mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu tidak ada. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Maksudnya sekarang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika dengar firman, Yesus berkata, aku berikan engkau kesempatan kedua, the second chance, waktu kedua. Tapi pergilah mulai dari sekarang ini dan seterusnya. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Lalu bagaimana kalau berbuat dosa lagi? Kita lanjut. Ada seorang yang 38 tahun terbaring sakit di Serambi Bethesda. Yesus datang dan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Dia angkat tilamnya berjalan. Yesus menghilang ke dalam keramaian orang banyak. Orang bilang, kenapa kau angkat tilammu? Kenapa kau berlari-lari, lompat-lompat? Ini hari Sabat, tidak boleh. Ya, hari Sabat, angkat tilam saja tidak boleh. Teman-teman, Bapak Ibu, tidak boleh loh. Kasih nyala api saja tidak boleh. Lalu dia bilang, orang yang sembuhkan saya itu menyuruh saya. Siapa yang sembuhkan engkau? Dia tidak tahu. Dia berjalan, dia keluar dari bait suci, ketemulah dengan Yesus.
Dan Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau engkau pernah ditegur Tuhan, dan Tuhan bilang, aku ampuni, sembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, jangan diulangi, supaya jangan terjadi lebih buruk. Di bidang mana Anda dan saya melakukan pelanggaran, Tuhan tegur, dan Tuhan kasih kesempatan kedua, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih buruk. Apa Tuhan mau biar dia, karena sudah 38 tahun terbaring, apa Tuhan mau tambah dia jadi 2 kali lipat, 76 tahun, jadi 3 kali lipat, 100 tahun sampai mati terbaring? Tidak kan? Kita tidak mau kan? Bapak-bapak tidak mau tahu, ibu-ibu tidak mau tahu, kita tidak mau tahu mengalami yang lebih buruk kan? Tegas, engkau telah sembuh, engkau telah tertolong, engkau telah dipulihkan, engkau telah diberkati, engkau telah berhasil. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Itu peringatan Tuhan. Bagaimana kalau sudah diperingatkan dan tidak lagi lanjut? Ini kalau keras kepala, peringatan dengan teguran Tuhan, peringatan dengan khotbah, dengan nasihat, tidak mau dengar ini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sudah dibilang, pergi dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Sudah ditegaskan jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih buruk. Tapi tidak mau dengar, ini akibatnya. Murka ditampung, ya, ditabung, ditimbun. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, hukuman dalam kekekalan juga punya tingkatan. Tapi saudara, tingkat terendah pun itu tidak ada yang bisa disamakan dengan sengsara derita yang tertinggi dalam dunia ini. Tidak ada. Demikian posisi kemuliaan dalam sorga itu punya tingkatan. Tapi tingkat yang terendah dalam sorga, tidak ada tingkat tertinggi di dunia yang bisa mencapai itu tingkat terendah dalam sorga. Jadi tingkat terendah pun sengsara itu tidak bisa dibayangkan. Karena itu jangan. Mari kita dengarkan Yesus. Mulai hari ini, kalau kita kemarin atau tadi kita masih melakukan pelanggaran larangan Tuhan, keras kepala kepada perintah Tuhan, mulai hari ini kata Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, jangan melanggar lagi, jangan keras kepala lagi menolak perintah Tuhan. Terus, ini sikap yang penting. Pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa yang disimpan? Firman. Firman disimpan dalam hati. Dalam hati tahu apa yang dilarang Tuhan dan dihindari yang dilarang Tuhan itu. Dalam hati tahu apa yang disuruhkan Tuhan dan melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Itu caranya untuk kita tidak berbuat dosa. Itu sebabnya kalau belajar mesti berusaha memahami apa perintah Tuhan, apa larangan Tuhan, apa jaminan Tuhan pada janji itu, apa ancaman Tuhan pada larangan itu. Mesti, jangan asal baca, jangan asal dengar, ya. Simpan di hati untuk kita ingatkan diri, oh ini dilarang Tuhan, aku tidak boleh. Simpan di hati untuk kita ingat, oh ini diperintahkan Tuhan, aku harus lakukan, supaya aku tidak jadi musuh Allah, tapi menjadi kekasih Tuhan. Terus, 2, Yesus menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita hanya bisa damai dengan Tuhan, kita hanya bisa hidup baru kalau kita ada dalam Kristus. Kenapa? Prosesnya begini Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi. Hidup lama itu ibarat orang yang sedang berkubang dalam kubangan lumpur. Ya, lumpur itu diibaratkan dosa. Ketika seseorang berhenti berbuat dosa, ibaratnya orang yang keluar dari dalam lumpur, betul ya? Tapi dia belum bersih. Coba kalau ada orang berbaring dalam lumpur, dalam kolam lumpur, dan dia keluar dari kolam lumpur, dia tidak ada dalam kolam lumpur lagi, tapi lumpur masih ada pada dirinya. Itulah orang yang berhenti berbuat dosa, keluar dari dalam lumpur dosa, tapi pada dirinya masih ada lumpur, masih ada yang dosa. Nah, lumpur yang ada pada diri ini perlu dibasuh dengan air. Jadi kalau orang berhenti berbuat dosa, dia belum bersih. Hanya berhenti berbuat dosa, belum bersih saudara. Perlu dibersihkan oleh darah Yesus. Itu pentingnya Yesus hadir, datang, mati, darahnya ditumpahkan supaya dosa kita dibersihkan. Tapi selama kita tidak keluar dari dalam lumpur, tidak bisa dibersihkan. Selama orang tidak berhenti berbuat dosa, tidak bisa dibersihkan. Darah Yesus tidak berguna. Sama saudara, bagaimana Anda bisa membersihkan orang yang berbaring dalam lumpur? Tidak mungkin. Dia mesti keluar dari lumpur dulu. Setelah keluar dari lumpur baru dibersihkan dengan air bersih, jangan air kotor. Setelah kita berhenti berbuat dosa, itulah kepentingan darah Yesus membasuh dosa kita, sehingga selain kita berhenti berbuat dosa, kita dibersihkan dari dosa. Kuasa darah Yesus. Setelah berhenti berbuat dosa dibersihkan, masih ada lagi. Tadikan statusnya hukum Allah, statusnya musuh Allah dan kena murka Allah. Tidak berhenti dulu situ, supaya kita tidak dihukum. Hukuman kita diambil alih oleh Yesus di kayu salib, supaya kita bebas dari hukuman. Itu pentingnya pengorbanan Yesus. Selanjutnya, supaya kita punya hati yang baru, Tuhan kasih hati baru dalam Yesus Kristus. Tuhan kasih rohnya melalui Yesus. Yesus Pembaptis, Roh Kudus memberikan Roh Kudus agar hati kita ini cenderung kepada kebenaran. Itu pentingnya. Orang yang di luar Kristus, sekalipun berhenti berbuat dosa, dia tidak bersih dari dosa. Orang yang di luar Kristus, sekalipun berhenti berbuat dosa, dia tidak bebas dari hukuman. Karena hanya darah Yesus yang bisa membersihkan dosa. Hanya hukuman korban Yesus yang bisa mengambil alih hukuman kita. Hanya Kristus Yesus yang bisa memberikan kita hati baru, yang memberi kita Roh Kudus, yang menjadikan roh kita, hati kita, pikiran kita, sikap kita jadi baru. Jadi pertama, mesti berhenti dari dosa sesuai perintah Tuhan. Kedua, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dua poin ini untuk kita bisa keluar dari hidup lama. Terus, hidup baru menjadikan kekasih Allah. Ini nasibnya hidup baru. Ya, hidup baru suka melakukan yang Tuhan suruh, menjadi Tuhan yang menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Dia mempercayakan hidup pada pengorbanan Yesus, dan ini hasilnya. Roma 9 ayat 23 sampai 26. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Jadi kita ini adalah benda-benda atau makhluk umat yang dipersiapkan untuk kemuliaan, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari orang
bukan hanya dari antara orang Yahudi, bukan saja orang Israel, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dulu yang bukan umat Tuhan, hidup lama, setelah kita hidup baru dalam Yesus, kita jadi umat Tuhan. Dan yang bukan kekasih, dulu bukan kekasih Tuhan, melainkan musuh Tuhan, tapi dalam hidup baru kita jadi kekasih Tuhan. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di tempat mana? Di tempat kita dulu, di hidup kita dulu, di mana kita berada, di tempat itulah ketika hidup lama dikatakan, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, karena mereka sudah lahir baru, anak-anak Allah yang hidup. Itu nasibnya. Ketika kita hidup baru, kita disebut umat Tuhan, anak Tuhan, kekasih Tuhan. Dan umat Tuhan, anak Tuhan, kekasih Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 17, adalah pewaris dari janji-janji Tuhan, pewaris hidup dari Tuhan, pewaris karakter dari Tuhan, pewaris kekuatan dari Tuhan, pewaris kesehatan dari Tuhan, pewaris berkat dari Tuhan, pewaris hidup kekal dari Tuhan, bahkan pewaris kerajaan sorga, karena kita akan masuk dalam sorga. Saudara, mari kita renungkan terus. Kesimpulan, hidup lama, suka berbuat dosa dan kejahatan. Tinggalkan itu. Statusnya menjadi musuh Allah, nasibnya dimurkai Allah dalam 3 tempat, di bumi, di alam maut, dan dalam lautan Nabi. Hidup baru, kesukaannya melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dilarang Tuhan dijauhi, apa yang disuruh Tuhan dilakukan. Maka dia berdamai dengan Allah, statusnya damai dengan Allah, statusnya menjadi kekasih Tuhan, dan nasibnya adalah pewaris semua janji Tuhan. Pesan keselamatan, ini pesan 2 Korintus 5:20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, para nabi, para rasul, para hamba Tuhan yang hidup benar, adalah utusan-utusan Kristus. Dan di tempat ini saya katakan, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan.